Selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2024. Untuk saudara-saudaraku umat Kristen, saudara-saudara sebangsa dan seiman di Indonesia. Tema perayaan Natal tahun 2024 yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia diambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu saling mengajak yang dikatakan para gembala satu kepada yang lain setelah malaikat yang memberi kabar tentang kelahiran Yesus kembali ke sorga. Lukas mengatakan bahwa gembala-gembala itu sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan mereka saling mengajak untuk pergi ke Bethlehem. Pertanyaan untuk kita yang sekarang hari ini merayakan Natal ialah, apakah kita sudah sampai ke Bethlehem kita masing-masing? Atau kita juga seperti para gembala tadi, baru berada pada taraf saling mengajak untuk pergi ke Bethlehem? Tidak jadi masalah apakah kita sudah sampai ke Bethlehem atau kita baru saling mengajak. Yang pasti haruslah perayaan Natal 2024 menjadi momen bagi kita, tiap-tiap orang, untuk berada dalam perjalanan menuju ke Bethlehem kita masing-masing. Tetapi juga menuju ke Bethlehem spiritual, tempat di mana sang bayi berbaring dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Ajakan untuk saling pergi ke Bethlehem itu diucapkan oleh gembala-gembala kepada teman-teman mereka. Gembala-gembala itu berada di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak spekulasi tentang informasi yang Lukas tulis. Gembala-gembala di padang menjaga kawanan ternak mereka. Spekulasi itu mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Karena itu musim dingin. Selama musim dingin tidak ada domba yang tinggal di padang. Jadi tidak mungkin penampakan dahsyat yang dialami gembala-gembala itu terjadi di alam terbuka. Toh penjelasan William Barclay patut kita perhatikan untuk menetralisir keberatan ini. Para peternak di Palestina, begitu kata William Barclay, memiliki 2 buah kandang. Kandang pertama di dekat perkampungan, masih di luar tempat pemukiman. Kandang dekat pemukiman adalah milik bersama semua peternak. Dan di musim dingin, domba-domba dari seluruh penduduk dikumpulkan dalam kandang yang satu ini. Dan di kandang itu hanya ada satu pintu. Gembala selalu tidur di pintu itu untuk berjaga-jaga. Dan inilah yang dimaksud Yesus dalam Yohanes pasal 10 saat berkata, "Akulah pintu." Kandang kedua itu berada di padang, jauh dari perkampungan. Tiap peternak membuatkan kandang sendiri yang dipagar keliling dengan batu. Hanya ada satu lubang kecil sebagai pintu. Setiap malam gembala berjaga di sekitar pintu, memantau kalau ada binatang buas menerobos pagar untuk membawa pergi seekor domba. Nah, kalau penjelasan William Barclay ini kita pakai, maka kalaupun musim dingin di bulan Desember, domba-domba tetap harus diawasi. Entahkah itu di kandang dekat perkampungan atau di kandang yang jauh di padang. Dan meskipun domba-domba sudah masuk dalam kandang, tetap harus ada gembala yang memantau. Karena bisa saja ada serigala atau anjing hutan yang datang untuk memanjat pagar yang dibuat dari batu itu untuk mengganggu kawanan ternak yang sedang beristirahat pada waktu malam. Ada juga peneliti Alkitab yang menyebutkan bahwa yang dimaksud padang adalah satu kawasan peternakan milik imam-imam di Bait Allah
yang bernama Migdal Eder. Dan itu disebutkan dalam Kejadian 35 ayat 21 kalau saya tidak salah. Migdal Eder adalah tempat penangkaran domba-domba yang dipersiapkan untuk kurban bakaran di Bait Allah. Letaknya memang di padang, di sekitar Efrata. Nah, di tempat itu dibangun kandang-kandang, tempat domba memperoleh kehangatan ketika suhu udara turun sampai di bawah 0. Apapun alasannya, penampakan dahsyat dari ribuan bala tentara sorga kepada gembala-gembala berlangsung saat mereka sedang melakukan pekerjaan, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Setelah bala tentara sorga pergi, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi, seperti yang dikatakan malaikat itu kepada kita." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau gembala-gembala itu adalah orang-orang Bethlehem, maka mereka pulang ke rumah untuk menemukan bayi yang dibungkus dengan lampin. Nah, karena mereka itu akamsi, anak kampung sini, pergi ke Bethlehem artinya pulang kampung sendiri. Tidak ada hal yang lebih menggembirakan bagi seorang pekerja, buruh, pegawai, tukang atau mahasiswa daripada pulang kampung alias kembali ke rumah untuk event-event sukacita seperti Natal. Meskipun pulang rumah adalah sebuah peristiwa yang menyenangkan, tapi bagi pekerja pulang menjadi satu prosedur yang panjang, mengingat mereka adalah buruh. Keselamatan domba-domba yang mereka rawat tetap harus jadi prioritas. Kalau gembala-gembala itu bukan orang Bethlehem, karena mungkin saja para imam lebih memilih orang-orang dari suku sendiri, suku Lewi, sebagai pekerja di Migdal Eder. Sementara penduduk Bethlehem adalah suku Yehuda. Maka pergi ke Bethlehem merupakan sebuah perjalanan penuh risiko, karena domba-domba ditinggalkan tanpa pengawasan. Dan jika terjadi sesuatu pada domba-domba itu, mereka bisa saja dipecat. Apalagi para gembala itu tidak punya kenalan di Bethlehem yang bisa menjadi pemandu. Jadi pergi ke Bethlehem bagi gembala-gembala merupakan sebuah persoalan serius. Meninggalkan domba tanpa pengawasan, apalagi di malam hari, merupakan sebuah kelalaian. Mengingat anjing hutan dan serigala suka mencari mangsa di malam hari. Jadi pergi ke Bethlehem bagi para gembala adalah sebuah tindakan berisiko tinggi bagi karir mereka berhadapan dengan tuntutan keselamatan domba oleh para majikan. Tetapi pilihan penuh risiko itu yang diambil. Meninggalkan pekerjaan untuk jeda singkat agar bisa ke Bethlehem, melihat bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan, adalah sebuah keputusan yang bernilai tinggi di mata Tuhan, meskipun sangat berisiko bagi para gembala. Karena bertemu dengan Tuhan adalah hal yang utama. Yesus pernah mengatakan itu kepada Marta, yang lebih sibuk dengan urusan pekerjaan sehari-hari, sehingga kehilangan waktu yang berharga bagi Tuhan. Toh Lukas bercerita bahwa gembala-gembala meninggalkan kawanan domba mereka di padang untuk melihat apa yang dikatakan malaikat. Seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Yang penting bagi Lukas bukan bahwa gembala-gembala itu pulang rumah atau mudik ke kampung halaman, tetapi bahwa mereka pergi ke tempat di mana Yesus yang datang menebus dosa manusia dilahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 4 kitab Injil, 2 diantaranya membuat cerita tentang kelahiran Yesus, yakni Matius dan Lukas. Kalau kita bandingkan, jelas nampak perbedaan cerita Matius dan Lukas. Matius menjadikan masyarakat kelas atas sebagai latar belakang cerita. Itu sebabnya dia menghadirkan orang-orang Majus, imam-imam kepala di Yerusalem, dan kecemburuan Raja Herodes. Lukas
mengambil masyarakat kecil atau orang-orang pinggiran sebagai bingkai. Maka dalam cerita kelahiran Yesus, dia menampilkan palungan, kandang, kain lampin, dan gembala-gembala yang datang mengunjungi Yesus. Di Matius, orang-orang yang datang ke tempat Yesus lahir membawa hadiah-hadiah yang mahal. Dan itu memang kebiasaan orang-orang besar, kelas ningrat, para bangsawan dan kaya. Di Lukas tidak ada hadiah bagi Yesus. Ambil uang dari mana orang-orang kecil seperti para gembala untuk membeli hadiah? Mereka hanya bisa datang dengan tangan kosong. Meskipun tentu hatinya tidak kosong. Sebab seperti yang dilaporkan Lukas, mereka membuat orang-orang tercengang mendengar kesaksian tentang Yesus setelah mereka pulang dari kandang, melihat bayi yang dibungkus lampin dan berbaring dalam palungan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi, ada persamaan dalam adegan cerita Matius dan cerita Lukas tentang kelahiran Yesus. Persamaan itu adalah pergerakan. Kelahiran Yesus sejatinya adalah sebuah pergerakan. Bintang yang muncul di timur membuat para Majus bergerak ke Yerusalem untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Di Yerusalem, mereka membuat seluruh penduduk terkejut, bergejolak. Lalu mereka bergerak lagi ke Bethlehem. Dan tentara-tentara suruhan Herodes juga menyusul. Mereka juga bergerak ke Bethlehem, meskipun dengan niat hati yang berbeda. Versi Lukas, perintah Kaisar Agustus untuk sensus membuat Yusuf dan Maria bergerak dari Nazaret ke Bethlehem. Malaikat yang muncul di Efrata membuat gembala-gembala bergerak. Setelah melihat bayi yang lahir itu, mereka bergerak lagi, kembali ke tempat kerja sebagai buruh-buruh di Migdal Eder. Kelahiran Yesus adalah sebuah kejadian yang menimbulkan pergerakan. Bukan hanya internal masyarakat Yahudi, tapi pergerakan internasional. Karena para Majus yang bukan Yahudi pun bergerak. Bergerak dari kampung mereka datang ke Yahudi. Lalu bergerak kembali lagi dari Yahudi, kembali ke kampung masing-masing. Tetapi gerakan yang ditimbulkan oleh kelahiran Yesus bukan sekedar perpindahan tempat. Gerakan itu mencakup juga perubahan sikap hidup dan perilaku. Setelah bertemu Yesus, orang Majus pulang ke negeri asalnya dengan mengikuti jalan lain. Terjadi perubahan hidup. Mereka mengalami sebuah transformasi. Gembala-gembala juga pulang ke tempat kerja mereka di Migdal Eder. Tetapi sekarang level kualitas hidup mereka berbeda. Lukas menulis, dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu. Ada perubahan perilaku. William Barclay bercerita bahwa pekerjaan sebagai gembala dalam masyarakat Israel dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipercaya mentalitas pekerjaannya. Karena ada kecenderungan gembala-gembala sering mengambil 1 atau 2 ekor domba untuk kebutuhan pribadi. Tetapi melaporkan kepada majikan bahwa serigala atau anjing hutan telah mengambil domba-domba yang hilang itu. Dan karena itu gembala-gembala adalah tokoh-tokoh atau pekerja-pekerja yang sangat tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Tapi setelah mereka pulang dari Bethlehem, Lukas mencatat bahwa semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Natal adalah sebuah pergerakan. Bukan hanya sekedar berpindah tempat, tetapi perubahan perilaku dan juga sikap. Dan itu juga tercermin dalam Allah. Natal adalah sebuah gerakan dari Allah yang turun dari kemuliaan, menanggalkan kebesaran, dan kemudian menjadi rendah dan hina bagi manusia.
Natal adalah momen di mana Allah memutuskan untuk tidak lagi menghukum dunia karena dosa dan pemberontakan manusia, tetapi berdamai dengan manusia, betapapun mereka orang-orang yang berdosa. Karena sekarang hukuman bagi manusia ditimpakan sepenuhnya kepada bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Natal adalah sebuah peristiwa pergerakan manusia, pergerakan nasional, pergerakan internasional, bahkan pergerakan Sang Pencipta. Natal adalah hari raya dalam gereja yang menggerakkan manusia. Di Indonesia, walaupun orang Kristen sedikit jumlahnya, tetapi pergerakan yang ditimbulkan akibat perayaan Natal terbilang besar. Pemerintah menyiapkan penerbangan dan pelayaran ekstra untuk melayani mobilisasi manusia selama Natal dan Tahun Baru. Tanggal 20 Desember 2024, saat menjemput anak kami yang balik dari Jawa untuk datang ke Kupang di hari Natal, saya melihat berita di meja informasi bahwa arus penumpang di Bandara El Tari dalam 20 hari di bulan Desember mencapai 43.000 orang. Jumlah itu naik 26%. Di Kompas.co.id menyebutkan bahwa dari 1 sampai 20 Desember ada 1.011.000 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara penumpang dari tanggal 18 sampai 20 Desember berjumlah 605.000. Jumlah yang besar ini semuanya pulang rumah. Masing-masing kembali ke Betlehemnya. Masalahnya adalah seperti yang saya ajukan dalam pertanyaan di awal. Apakah sudah tiba di Betlehem? Atau apa yang terjadi ketika tiba di Betlehem? Apakah perjalanan pulang ke rumah masing-masing, ke kampung, bertemu dengan keluarga, kumpul lagi dengan orang-orang seiman, ambil bagian dalam ibadah Natal bersama, dan persiapan-persiapan untuk perenungan itu hanya sekedar sebuah rutinitas tahunan? Atau apakah perjumpaan di Betlehem masing-masing membawa energi baru untuk pembaharuan dan perubahan? Nah, kalau jumlah pemudik Indonesia yang menjalani ritual tahunan memperhatikan 2 poin yang ditekankan Matius dan Lukas, yaitu pulang untuk bertemu Yesus, pulang untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran agar hati menjadi palungan dan hidup menjadi bersih, tempat kelahiran Yesus. Pastilah sewaktu pulang ke tempat kerja, banyak orang akan heran melihat hidup baru dan hati yang murni yang ditampilkan oleh mereka yang melakukan perjalanan atau saling mengajak untuk pergi ke Betlehem. Ada satu lagu pop rohani yang menggetarkan hati, yang suka dinyanyikan oleh orang-orang Kristen di Indonesia pada perayaan Natal. Kita biasa bernyanyi, 1000 lilin nyalakan, biar sinarnya memancarkan kemuliaan sorga. Kalau 1000 lilin saja sinarnya memancarkan kemuliaan sorga, apalagi kalau ada 1.011.000 orang Kristen di tahun 2024 yang merayakan Natal, datang ke Betlehem melihat bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Lalu kalau mereka pulang, mereka menjadi lilin. Maka tahun 2025 betapa Indonesia akan memancarkan kemuliaan sorga. Korupsi berkurang. Ketidakadilan lari tunggang langgang dari bumi Indonesia. Berita tentang anak-anak stunting di NTT akan lenyap. Dan kota-kota kita, sungai dan laut kita
akan bebas dari sampah plastik. Karena orang-orang yang merayakan Natal ketika tiba di Bethlehem bertemu dengan bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan, memberikan hatinya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan setelah itu mereka pulang untuk membersihkan dunianya dari berbagai-bagai tindakan dan perbuatan tidak terpuji. Pergi ke Bethlehem seperti yang dilakoni oleh gembala-gembala maupun orang Majus adalah sebuah perjalanan penuh risiko, tetapi bukan sebuah lakon karena rutinitas. Mereka melakukan itu karena terdorong oleh keinginan hati yang kuat untuk melihat dan menyembah bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Memang kita harus catat tidak semua orang yang pergi ke Bethlehem seperti yang dilaporkan Matius memiliki niat hati yang baik untuk melihat bayi. Tentara bayaran Herodes misalnya datang ke Bethlehem dengan membawa pedang, kekerasan kepada sesamanya. Dan kalau kita perhatikan, tidak jelas disebutkan oleh Matius tentang masa depan seperti apa yang menunggu para algojo itu. Tetapi yang pasti kalau kita bandingkan dengan Matius 25, ketika anak manusia datang, sang bayi Natal yang telah dipenuhi kehormatan dan kemuliaan di masa depan datang, dia akan bertanya, ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memperhatikan aku. Para algojo datang ke Bethlehem dengan kekerasan. Dan mereka tidak memiliki masa depan. Karena cerita hidup mereka hanya berisi kekerasan. Dan di masa depan kekerasan itu akan diluluh lantahkan. Ini beda dengan orang-orang yang ke Bethlehem dengan niat hati untuk menyembah bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Cerita hidup orang-orang ini berakhir sebagai cerita teladan, cerita panutan bagi dunia. Matius menulis tentang cerita panutan dan mulia orang-orang yang datang dengan hati yang suci ke Bethlehem. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Sedangkan Lukas menulis tentang gembala-gembala yang datang dengan hati yang bersih. Mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Sebuah masa depan yang bahagia menanti mereka. Dan itu pelajaran bagi kita yang sekarang sedang dalam perjalanan ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Kita baru memiliki masa depan yang bahagia dan menjadi berkat bagi sesama apabila kita datang ke Bethlehem dengan niat hati seperti para Majus dan gembala-gembala itu. Selamat Hari Natal 25 Desember 2024. Dan bersiaplah untuk memiliki hidup yang baru. Memasuki 2025 supaya hidup kita seperti lilin yang memancarkan kemuliaan Allah di tempat kerja kita masing-masing.